Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, saya Kirana Larsati dengan NIM 1948201011 dari program studi farmasi semester 6 dari Stikes Harapan Ibu Jambi. Baiklah, di sini saya akan memberikan edukasi mengenai penyakit stroke. Tahukah kalian, stroke merupakan penyebab kematian ketiga di dunia? Sebelum kita mengetahui lebih dalam mengenai penyakit stroke, apakah kalian tahu apa itu stroke? Stroke merupakan penurunan sistem saraf utama yang terjadi secara tiba-tiba selama 24 jam di pembuluh darah. Tahukah kalian, penyakit stroke disebabkan oleh beberapa penyebab? Apa saja sih penyebab dari penyakit stroke? Mari kita simak. Penyebab yang pertama, stroke dapat disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah di otak sehingga menyebabkan otak kekurangan oksigen dan jaringan otak akan mati. Penyebab stroke yang kedua yaitu bisa disebabkan oleh terlalu tingginya tekanan darah yang menyebabkan pembuluh darah pecah. Klasifikasi stroke dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada stroke iskemik yang biasanya disebabkan oleh kolesterol dan diabetes yang tinggi serta tidak terdapatnya darah-darah di otak akibat flak-flak. Stroke iskemik terbagi menjadi dua, yaitu ada stroke trombolitik yang merupakan 80% dari stroke iskemik dan disebabkan oleh penyakit aterosklerosis serta stroke embolik yang merupakan 20% dari stroke iskemik. Yang kedua ada stroke hemorrhagic, yaitu stroke yang terjadi akibat pecahnya pembuluh darah di otak akibat dari tingginya tekanan darah. Stroke hemorrhagic terbagi menjadi dua, yaitu pendarahan intracerebral merupakan 75% dari stroke hemorrhagic dan disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah yang terletak di parenkim otak, dan pendarahan subarakanoid 25% dari stroke hemorrhagic yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah sampai ke ruang subarakanoid. Di balik penyebab dari stroke, tentunya stroke juga memiliki beberapa gejala. Berikut beberapa gejala dari stroke. Yang pertama, pasien tidak dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya atau pasien disebut dengan PLO. Yang kedua, pasien mengalami kelemahan pada satu bagian sisi tubuh. Dan yang terakhir, pasien memiliki berbagai pertanda disfungsi sistem saraf. Nah, jika teman-teman merasakan beberapa gejala tersebut, maka segeralah pergi ke rumah sakit untuk periksa ke dokter. Setelah gejala, stroke juga memiliki beberapa faktor resiko. Faktor resiko stroke yaitu, yang pertama, faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Contohnya seperti usia, jenis kelamin, riwayat penyakit, dan faktor keluarga. Yang kedua, ada faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Contohnya seperti hipertensi, diabetes, dislipidemia, merokok, minuman beralkohol, serta obesitas. Lalu, bagaimana cara kita mencegahnya? Berikut beberapa pencegahan stroke. Yang pertama, cek kesehatan secara berkala, yaitu pengecekan gula, kolesterol, dan tekanan darah, serta rajin berolahraga minimal 3 kali seminggu. Yang kedua, makan makanan bergizi seperti jagung, susu, dan ikan, serta tingkatkan konsumsi sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga, tambah asupan kalium dan kurangi konsumsi natrium. Dan yang terakhir, hindari merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol, serta istirahat yang cukup. Dapat dilihat bahwa stroke merupakan penyakit yang berbahaya bagi manusia. Namun teman-teman jangan khawatir, stroke dapat dicegah dengan beberapa obat seperti stroke iskemik yang salah satunya dapat diobati dengan obat sitikolin, dan stroke hemorrhagic yang dapat diobati dengan salah satu obat yaitu mannitol. Namun teman-teman, pemberian obat-obat tersebut perlu pemantauan dan pengawasan dari dokter yang meresepkan. Jangan menggunakan obat secara sembarangan. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.